Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah ini. Biarlah kita semua sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan dan menyanyikan setiap pujian-pujian. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kami. Sepanjang minggu kemarin Tuhan sudah memberkati kami dan kami percaya minggu yang akan datang penyertaan Tuhan tetap ada buat kami. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah hadirat Tuhan penuh atas kami, melingkupi kami dan menyinari setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setiap hari kita menyanyikan pujian dan penyembahan untuk Tuhan kita yang hidup. Biarlah setiap pujian-pujian yang kita angkat untuk Tuhan dapat menyenangkan hatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertetas di atas setiap pujian kami Tuhan Yesus.
Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Yes! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kita bersyukur setiap hari bagi Tuhan. Ucapan syukur mengalir bagi kita setiap hari buat Tuhan kita yang hidup. Setiap hari Dia memberikan kita kasih-Nya, anugerah-Nya yang melimpah buat kita. Bapak Ibu yang di rumah, mari berdiri. Kita bertepuk tangan, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena limpah berkat sukacita Tuhan, terlebih pengorbanan Tuhan bagi kita di kayu salib. Itulah anugerah yang terbesar buat kita. Bukan kita mendapatkan berkat dan itu dibilang anugerah, bukan. Anugerah terbesar kita ya pengorbanan Tuhan bagi kita di kayu salib. Itu kasih karunia terbesar buat kita. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ayo. I am here because of your love. I am here because of your grace, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your love. I am here because of your grace, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your love. I am here because of your grace, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, setiap hari kita mengucap syukur sebab Tuhan Yesus begitu baik bagi kita, begitu luar biasa bagi kita. Izinkan Tuhan yang mengambil alih apapun masalah Anda saat ini. Bagian kita percaya, bagian kita duduk tenang, diam, dan biarkan Tuhan yang bekerja bagi kita. Anugerah terbesar Tuhan
kita berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Dimanapun saudara sedang menyaksikan, saya percaya bahwa ada lawatan Tuhan. Tuhan yang mengundang kita untuk kita boleh pertemukan melalui ibadah online ini, sekalipun dengan jarak waktu mungkin yang berbeda, tetapi selalu ada lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, karena lawatan Tuhan tidak pernah expire. Kapanpun saudara menyaksikan ibadah ini, saya percaya bahwa ada sesuatu maksud tujuan Tuhan bagi saudara untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan, yaitu kemenangan, lawatan, dan sukacita yang besar dalam setiap kehidupan saudara. Katakan amin. Saudari berkati, sebelum kita mulai mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipertemukan Tuhan melalui ibadah ini, ibadah online ini. Tuhan yang menjamah, melawat setiap kami, melawat anak-anak Tuhan dimanapun mereka menyaksikan ibadah ini. Tuhan hadir, Tuhan yang menjamah mereka, dan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang berperkara beracara bagi kami, Engkau lawat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya firman Tuhan saja yang boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan setiap kami semua boleh dilawat oleh hadirat Tuhan, oleh kuasa-Mu yang sungguh nyata bagi setiap kami. Dan karena kebenaran-Mu lah yang akan memerdekakan kami, menuntun kami menuju kepada tanah perjanjian, menuju kepada tanah yang Tuhan sudah beri bagi kami, di mana kami melihat pertolongan, sukacita yang besar karena salib Yesus sudah menebus kami. Terima kasih, kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengar Tuhan dan otoritas Tuhan yang berperkara beracara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan bicara kepada saudara, menyampaikan firman Tuhan yang akan saya beri tema apa yang Yesus lakukan. Untuk itu mari kita lihat Lukas 1, Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Saudara bisa saksikan di layar kaca. Pada hitungan ketiga kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Ya, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tentu sudah sering dengar ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara diberkati, saudara mungkin pernah dengar dari sahabat saudara, dari kerabat saudara, atau bahkan dari pendeta saudara, dari hamba Tuhan, atau mungkin saudara pernah sekali waktu pergi ke toko buku Kristen. Saudara bisa lihat itu. Saya mau tanyakan kepada saudara tentang sebuah pertanyaan yang populer. Mungkin saudara pernah dengar ini, apa yang akan Yesus lakukan? Ada judul buku saudara, apa yang akan Yesus lakukan. Ada juga khotbah pengajaran yang diberi judul yang intinya adalah berisi mengenai apa yang akan Yesus lakukan. Saudara, ini adalah pertanyaan yang diajarkan kepada orang Kristen untuk ditanyakan kepada diri sendiri ketika mereka menghadapi masalah. Ya, jadi ini cukup populer hari-hari ini. Apa yang akan Yesus lakukan? Ada judul buku, ada judul khotbah, diajarkan kepada anak-anak Tuhan ketika mereka menghadapi masalah, maka apa yang akan Yesus lakukan? Kita diajak berpikir untuk ketika engkau menghadapi ini, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Saudara berkati, ketika saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, jadi pertanyaan yang populer ini, kemudian saudara refleksikan kepada diri saudara sendiri, apa yang akan Yesus lakukan dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah hubungan, masalah masa depan, masalah bisnis, dan lain sebagainya. Ketika ini ditanyakan kepada diri saudara sendiri, apa yang akan Yesus lakukan? Maka jawabannya, saudara, itu akan tunduk kepada interpretasi dan teologi saudara sendiri. Jadi interpretasi itu bagaimana saudara mengenal Tuhan. Bagaimana saudara memandang Dia. Seperti apa sih Bapa di sorga? Ya, amin. Dan teologi saudara sendiri. Maksud saya begini, teologi itu misalnya, saudara berasal dari suatu gereja yang tidak percaya bahwa pada hari ini
Yesus menyembuhkan. Dengan kata lain mau saya katakan begini, ketika saudara berasal dari satu gereja yang pada hari tidak percaya ada mujizat. Oh, ada saudara. Ada gereja yang pada hari ini mengajarkan bahwa no miracle, tidak ada mujizat. Kalau saudara berasal dari suatu gereja yang percaya bahwa hari ini tidak ada mujizat, tidak ada penyembuhan, saudara mungkin berpikir bahwa ketika pertanyaan ini direfleksikan kepada saudara, apa yang akan Yesus lakukan? Maka saudara akan sadar atau tidak sadar, ya. Maka saudara akan dipimpin karena interpretasi saudara, pengenalan saudara, dan teologi saudara, ya, ilmu bagaimana saudara memandang kepada Tuhan, apa yang ditanamkan ke dalam pikiran saudara tentang Tuhan, ya, bahwa ketika saudara berasal dari satu gereja yang tidak percaya dengan mujizat, tidak percaya dengan adanya penyembuhan, saudara akan berpikir bahwa ketika Yesus menghadapi ini, yang Yesus lakukan mungkin dia akan berdoa seperti ini, ya Bapa, beri dia kesabaran untuk menanggung penderitaannya. Dan saudara akan melanjutkan, ketika saudara mulai berpikir, oh ini yang Yesus lakukan, Yesus akan berdoa seperti ini, ya Bapa, beri mereka kekuatan supaya mereka boleh menanggung penderitaannya. Saudara akan lanjutkan ini, saudara akan berdoa seperti itu bagi orang yang sakit. Seringkali saudara, kami melayani untuk berdoa bagi jemaat, bagi orang-orang percaya yang mengundang kami ketika mereka sakit. Kami datang sekalipun kami dari berbeda denominasi, mereka mencoba, kata mencoba, ya. Ada yang sering begitu, coba panggil untuk doa. Jadi kami datang, sebelum kami datang, dia sudah bilang, mengarahkan kami untuk bagaimana seharusnya kami berdoa. Jadi keluarganya, ketika mereka berada di satu denominasi yang tidak percaya dengan adanya kesembuhan, mereka sudah berkata bahwa, ya, semoga Tuhan beri yang terbaik. Tetapi kata yang terbaik di situ, kalau diukur dengan persentase, mungkin 5% mereka berpikir sembuh, 95%-nya lewat. Ketika yang sakit parah, saudara, dan mereka mulai berkata, ya Tuhan, berikanlah yang terbaik. Itu halusnya, tetapi sebetulnya dalam hati mereka, cabut dia, untuk segera dia boleh pergi. Saudara berkati yang dikasih Tuhan. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai penglihatan kita secara duniawi, penglihatan apa yang tampak di depan mata, itu seakan-akan mengaburkan apa yang kita baca pada hari ini, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah, ya, kita fokus di sepenggal itu, sebab bagi Allah, bukan bagi kita, sebab bagi Allah, dan kita baca selanjutnya, tidak ada yang mustahil. Sampai di sini saya berdoa supaya Roh Kudus boleh pimpin kita semua untuk sampai di pemahaman ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kembali saya garis bawahi bagaimana interpretasi kita dan bagaimana teologi kita yang kita dapat itu yang akan sangat mempengaruhi ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada kita. Apa yang akan Yesus lakukan? What Jesus will do? Apa yang Yesus mau lakukan? Yang akan lakukan. Saudara yang berkati yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mencoba untuk memikirkan apa yang akan Yesus lakukan, maka saudara akan kembali ke daging, saudara. Saudara bisa paham sampai sini? Ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada saudara, saudara mencoba memikirkan apa yang akan, garis bawahi akan Yesus lakukan, maka itu akan kembali ke daging kita. Sebab daging ini terbatas. Firman Tuhan berkata kita ini bejana tanah liat. Kalau kita berpikir apa yang akan Yesus lakukan, itu akan kembali ke daging kita, keterbatasan kita. Bahwa seringkali kita melihat ketika orang terbaring sakit misalnya dengan suatu kondisi yang katakanlah cukup parah, maka daging berkata sepertinya dia ini kalau hidup pun juga susah. Sepertinya dia sangat tersiksa. Benar, itu daging, saudara.
Sekali lagi saya katakan, itu fakta. Tetapi kita bicara kebenaran, kalau kita lihat satu step di atas fakta adalah kebenaran. Sama-sama dengan saya katakan, kebenaran. Kebenaran, saudara. Dan kebenarannya adalah apa? Kebenarannya adalah apa yang kita baca pada kesempatan ini, bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama dengan saya sekali lagi katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara yang berkati yang dikasihi Tuhan. Mungkin akan menarik ketika pertanyaan itu, ketika pengingatnya seharusnya berbunyi begini, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Jadi bukan akan Yesus lakukan. Saya lebih tertarik ketika dibuat pertanyaan begini, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Hati-hati saudara, ada perbedaan sedikit, hampir sama, tetapi akan menjadi sangat berbeda. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Saya lebih setuju itu. Itu sebabnya renungan kita, khotbah pada kesempatan ini saya beri judul itu, apa yang Yesus lakukan. Ketika saya berkhotbah, saudara, ketika saya melayani Tuhan, saya melihat apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan itu akan memimpin saya untuk saya lakukan. Ketika saya berada di satu pelayanan, fokus saya pada saat itu, navigasi saya pada saat itu, apa yang Yesus lakukan, itu yang akan memimpin saya. Itu yang akan menjadi panduan saya untuk melakukan apa yang Yesus lakukan itu. Saudari berkati dikasihi Tuhan. Ketika Yesus mendorong saya untuk mengatakan atau melakukan sesuatu, saya akan mengatakan atau melakukannya. Saya tahu, saudara, saya tidak berada di mimbar untuk mewujudkan kedagingan saya, untuk mewujudkan pribadi saya, nama saya. Saya tidak ada berada di sini berbicara kepada saudara untuk mewujudkan siapa sih saya sebenarnya. No, Anda tidak perlu kenal saya, tapi saudara perlu kenal Yesus. Amin. Saya berada di sini bukan supaya saudara kenal saya atau mewujudkan kedagingan saya, tetapi saudara, saya ada di sini, saudara, saya melayani saudara untuk memanifestasikan nama Yesus. Ada amin, saudara? Karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Amin, saudara. Sekali lagi katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara berkati, suatu waktu dalam satu pelayanan, saudara, Tuhan memimpin saya untuk berdoa untuk melepaskan pengampunan. Dan ternyata di ibadah itu ada seorang pemuda yang hadir mengikuti ibadah itu. Dan dia merasa waktu saya berdoa untuk seseorang akan melepaskan pengampunan, dia merasa bahwa Tuhan berbicara kepada dia secara pribadi. Ternyata saudara, sewaktu dia datang mengikuti ibadah itu, dia mendapatkan suatu halangan yang begitu besar, tapi akhirnya Tuhan pun membawa dia untuk hadir dalam ibadah itu, dan ternyata dia memang terikat dengan suatu kepahitan yang luar biasa. Dengan seseorang kerabat dia yang harusnya menolong dia, mensupport dia, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dan setelah ibadah dia mulai mendatangi kami dan dia mulai bersaksi bahwa bagaimana apa yang terjadi tadi, bagaimana sesungguhnya bahwa doa itu ditujukan untuk umum, saudara, karena didoakan di atas mimbar dan dia merasa bahwa itu Tuhan menjamah dia. Dan pada saat itu, saudara, dia merasa bahwa memang terjadi suatu pemulihan dalam hati dia. Dalam hidup dia mulai melepaskan pengampunan secara supranatural. Dan itu berlanjut terus, bagaimana dia mulai menghubungi saya beberapa hari kemudian, dia berkata dia sudah dipulihkan. Dia sudah mengalami pemulihan dengan kerabat dia yang tadinya dia begitu pahit, Tuhan ubah apa yang menjadi pahit menjadi manis. Saudari berkati, saya tidak berpikir pada saat itu untuk suatu ibadah pelepasan untuk pengampunan.
Tetapi pada saat itu Tuhan berbicara untuk saya boleh sampaikan supaya seseorang yang mengikuti ibadah itu melepaskan pengampunan. Di sekali waktu yang lain, saudara, pada kesempatan yang lain, kami sedang mengunjungi seorang bapak tua, saudara. Saya sedang berdoa untuk seorang bapak tua yang terbaring tidak berdaya. Sebelumnya keluarganya sudah memberitahu, saudara, kerabat-kerabatnya sudah memberitahu bahwa untuk duduk saja bapak ini sudah tidak sanggup. Ketika dia duduk, dia akan muntah darah, saudara. Dia terus terbaring. Apa yang terjadi? Kami datang melayani bapak tua itu, saya berdoa. Dan setelah saya berdoa, Tuhan menyuruh saya untuk menarik dia berdiri dari tempat tidurnya. Apa yang terjadi, saudara? Dia mulai berdiri tanpa bantuan apapun. Dan dia mengalami pemulihan Tuhan. Saya ikut senang, saudara. Saya begitu senang melihat apa yang terjadi sebelum saya menjadi sadar dengan pikiran saya sendiri. Saudara, waktu saya lihat, tidak lama kemudian saya sadar, ya ampun, apa yang terjadi, apa yang saya lakukan, saudara. Saudara diberkati, pemikiran saya bisa saja menghalangi ketaatan saya pada bisikan Tuhan pada saat itu. Tetapi selalu saya melayani Tuhan dengan satu fokus, dengan satu misi, satu patokan bahwa apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan itu yang harus saya lakukan. Saudara berkati, ketika saudara dituntun, yang mau saya sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini, ketika saudara dituntun untuk berbicara dengan seseorang, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Ketika saudara berdoa untuk anak saudara, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Ketika saudara mengakui firman Tuhan ke dalam situasi saudara, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Masalah apa yang sedang saudara hadapi pada saat ini? Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Kalau saudara mengalami suatu sakit penyakit, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Bahwa dia mati kayu salib, supaya oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Amin. Kalau engkau mengalami masalah finansial pada hari ini, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Bahwa dia yang kaya harus menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Supaya engkau diberkati Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau pada saat ini stres, engkau pada saat ini mengalami satu beban yang berat, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Dia menggunakan mahkota duri, saudara. Mewakili pikiran, supaya pikiran saudara sudah terima satu pikiran yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saudari berkati dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Ketika saudara mengakui firman Tuhan ke dalam situasi saudara memperkatakan firman Tuhan ke dalam situasi saudara, maka saudara perhatikan apa yang Yesus lakukan. Perhatikan Yesus, karena bersama dengan Yesus firman Tuhan katakan pada saat ini, tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Amin. Ini merupakan satu apa yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah merupakan lanjutan daripada renungan pada minggu yang lalu. Kalau saudara masih ingat, ketika Matius 29:30 berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Amin. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang dipasang Tuhan, sekali lagi saya ingatkan saudara, itu berarti mengikuti Tuhan. Mengikuti Yesus. Kalau Yesus berhenti, kita berhenti. Yesus jalan-jalan. Tanpa saudara terbebani dengan rasa cemas, rasa khawatir. Bersama dengan Yesus. Belajarlah padaku, firman Tuhan bilang. Berarti apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan, itu yang kita pelajari. Itu sebabnya penting saudara firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara. Penting firman Tuhan menjadi rema dalam hidup saudara. Penting saudara setiap pagi saudara mulai dengan firman Tuhan. Supaya saudara tahu bahwa ketika saudara turun dari ranjang saudara, menginjakkan kaki saudara,
ada Tuhan yang pimpin saudara. Amin. Ketika saudara kembali beristirahat malam, perlu saudara berdoa. Supaya saudara tahu bahwa sepanjang hari itu bukan kuat dan gagahmu, tapi Tuhan yang pimpin saudara. Apa yang Yesus lakukan. Itu yang menjadi rema kita pada hari ini, pada ibadah kesempatan ini, bahwa apa yang Yesus lakukan itu akan menuntun saudara keluar sebagai lebih daripada pemenang. Apa yang Yesus lakukan itu yang membuat saudara disembuhkan secara luar biasa. Apa yang Yesus lakukan itu yang membuat saudara terima berkat saudara melimpah-limpah. Saudari berkati yang dikasihi Tuhan, saya undang saudara sekali lagi untuk berdoa, untuk berterima kasih apa yang Yesus sampaikan buat kita semua, supaya kita semua menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyampaikan kebenaran-Mu bagi setiap kami, bahwa apa yang Engkau lakukan biar itu menjadi patokan kami, supaya apa yang Yesus lakukan itu memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa bagi yang sakit boleh disembuhkan. Kami berdoa bagi yang sakit apapun itu Tuhan, COVID-19, sakit apapun yang pada saat ini sedang menjadi pergumulan mereka, ketika mereka berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada kesembuhan, dan pada saat yang Engkau sudah ubahkan apa menjadi pemahaman mereka, karena Engkau sudah mati kayu salib supaya kami semua anak-anak Tuhan terima kesembuhan. Dan terima kasih Bapa, Engkau yang melepaskan setiap anak-anak Tuhan yang terikat. Engkau beri kelegaan, Engkau beri sukacita yang baru. Dan kami menyerahkan hari-hari kami akan datang ke dalam tangan Tuhan, bahwa kami mengalami minggu yang baru, minggu yang penuh dengan berkat penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menjadi kekuatan kami, dan Tuhan yang terus menuntun, mengarahkan pikiran kami untuk belajar mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kuk yang Tuhan beri itu enak. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang terus hadir menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan tidak lupa pada saat kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati. Tuhan berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, para wakilnya, para menteri-menterinya, dan para pejabat-pejabat sampai ke daerah-daerah. Engkau berkati, Engkau beri mereka hikmat-Mu supaya mereka boleh mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, semua ada penyertaan Tuhan, dan semua proses bagi bangsa negara kami ini, proses vaksin dan lain sebagainya, pengambil keputusan segera keluar daripada krisis ekonomi ini ada dalam penyertaan Tuhan. Dan nama Tuhan boleh melawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari setiap kita dengan kasih karunia. Kemanapun saudara pergi, apapun yang sedang saudara kerjakan, dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, karena kebenaran yang sudah dicurahkan bagi setiap anak-anak Tuhan, maka saudara disertai Tuhan, ada berkat bagi orang benar dalam hidup saudara. Yang percaya diberkati Tuhan, sama dengan saya katakan, amin, amin, haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini. Kalau sudah merasa terberkati, saudara boleh like, sudah boleh subscribe, boleh salin link ini untuk bagikan kepada saudara-saudara, teman, kerabat saudara, supaya mereka juga boleh terima berkat Tuhan. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu, Shalom.